Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kinanti Apria dengan NIM 210803023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan satu, yaitu hakikat ibadah. Ibadah secara bahasa berarti patuh dan tunduk. Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Menurut Al-Azhari, kata ibadah dapat disebutkan kecuali hanya untuk kepatuhan kepada Allah. Menurut Kamus Al-Muhit, kata Al-Abadiyah, Al-Ubudiyah, dan Al-Ibadah artinya taat. Sedangkan menurut Mukhtar As-Sihah, makna dasar Al-Ubudiyah adalah ketundukan dan kepasrahan. Artinya ibadah merupakan puncak ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Maududi menjelaskan kata ibadah yang terdiri dari huruf ain, ba, dan dal mengandung pengertian tunduknya seseorang pada kekuasaan yang mengalahkannya. Lalu hilanglah kemerdekaan dan dilontarkan kesamaan sehingga ketundukan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya yang harus ada. Sedangkan pengertian ibadah secara terminologis yaitu mengesahkan Allah. Ibadah adalah perbuatan kaum muslim dan mendekatkan dirinya kepada Allah, menyeru kebesarannya dan perundang-undangannya yang suci dalam Islam. Menurut ulama fiqh, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ibadah gairu mahdoh yaitu yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola pada contoh yang dibuat Rasulullah. Yang ketiga, bersifat rasional. Yang keempat, azas manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu pula boleh dilakukan. Fungsi ibadah yang pertama yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat kewajibannya. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Hikmah menjalani ibadah yang pertama, terhindar dari syirik. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Yang keempat, berjiwa sosial. Yang kelima, tidak kikir. Yang keenam, merasakan keberadaan Allah. Yang ketujuh, terkabulnya doa-doa kita. Yang kedelapan, memiliki kejujuran. Yang kesembilan, berhati ikhlas. Yang kesepuluh, banyak saudara. Hakikat solat. Solat adalah salah satu rukun atau azas dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Secara bahasa, istilah solat berasal dari bahasa Arab, yaitu solata yang artinya doa. Sedangkan menurut pengertian istilah, solat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan yang mengikuti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah solat mempunyai tujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya, yaitu terdapat dalam Quran surat At-Toha ayat 14, yaitu innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimas sholata lidzikra. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tujuan sholat yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Yang ketiga, memotivasi dan terapi psikologi. Dan keempat, memupuk rasa persamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang kelima, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, menanam sikap disiplin terhadap waktu. Yang ketujuh, menolong dan memecahkan masalah. Bab 3, hakikat puasa. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, namun juga harus meliputi dua dimensi, yaitu lahir maupun batin. Puasa dibedakan menjadi 3, yaitu puasa orang umum, puasa orang VIP, dan puasa orang VVIP. Puasa orang umum adalah puasa. Hukum atas kewajiban puasa yang pertama, hukum rukun Islam. Yang kedua, perintah Allah. Dan ketiga, tolak ukur keimanan. 4, bulan penuh ampunan. Yang kelima, dibukakan pintu surga. Yang keenam, dijauhkan dari neraka. Yang ketujuh, bulan penuh berkah. Yang 8, bulan bersejarah. Yang ke-9, malam Lailatul Qadar. 10, pahala yang berlipat ganda. Yang ke-11, membuat tubuh sehat. Yang ke-12, lebih sabar dan menjauhkan diri dari maksiat. Tujuan dan fungsi puasa. Makna spiritual puasa yang pertama, makin bertakwa kepada Allah, memperkuat hubungan dengan Allah, menahan hawa nafsu. Yang keempat, melatih kesabaran. Yang kelima, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz, yaitu al-hajj dan al-hijj. Secara syariat, haji menurut istilah syar'i adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Hikmah melaksanakan ibadah haji yaitu yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah. Yang kedua, mendapatkan ampunan dosa-dosa dan balasan jannah. Yang ketiga, menyambut seruan Nabi Ibrahim. Yang keempat, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin.
Ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, kurban, akikah, al-hadyu, dam, dan lainnya. Macam-macam ibadah maliyah yaitu ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama membersihkan harta dan kotoran kebahilan, yang kedua berfungsi ekonomi membantu makanan bagi yang miskin dan memerlukan, yang ketiga memiliki fungsi sosial, yang keempat memupuk rasa kasih sayang, yang kelima mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Hikmah menjalankan ibadah maliyah yaitu yang pertama, membersihkan harta, yang kedua, membersihkan hati dan penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit hati lainnya, yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lain sebagainya, yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin, yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan sosial. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak, bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khulq, yang secara etimologi bersangkutan dengan cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan makna, antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Dalam akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan perbuatan, perilaku, tingkah laku, mungkin baik, mungkin buruk, seperti telah disebutkan di atas. Syarat-syarat yang bisa disebut sebagai pencerminan akhlak yaitu dilakukan berulang-ulang, dan yang kedua, timbul dengan sendirinya tanpa dipikir-pikir atau ditimbang atau berulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan baginya. Pendidikan akhlak dalam Islam, yaitu yang pertama yaitu dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, yaitu inna hadzal qur'ana yahdi lilati hiya aqwamu wa yubassiruhul mu'minin allazi ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabiran. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan sumber dari ajaran syariat. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Terdapat dalam Quran surah Al-Hayr ayat 7, yaitu wa ma atta'akumul rasulu fakhuhu wa ma namahakum anhu fantahu wal Qur'an wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Muamalah. Makna muamalah menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amalah, yu'amilah, mu'amalah sama dengan wazan, fa'ala, yufa'ilu, mufa'alat, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli, yaitu yang pertama, pengertian muamalah menurut Al-Dimyati, menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian muamalah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah, harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia yang hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur suatu hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Muamalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah, yang kedua al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah adabiyah ialah suatu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukang menukar barang, benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Sedangkan al-muamalah al-madiyah yaitu suatu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagai ulama bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan, karena objek fik muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat, untuk diperjualbelikan, benda-benda yang maudorat. Akhlak dalam bermuamalah, yang pertama menahan diri dari mengganggu sesama, yang kedua menyerahkan kebaikan bagi sesama, yang ketiga menampakkan wajah yang ceria. Harta dan jabatan adalah makna dan karunia Allah. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita
yang nantinya harus dipertanggungjawabkan di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara menggunakannya setelah didapatkan. Harta dapat kita cari dengan cara kerja keras dan usaha kita sendiri. Keutamaan makna dari hasil tangan sendiri. Allah telah memberikan kepada kita karunia-Nya berupa kesempatan, sarana, prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Allah menjadikan waktu siang agar kita gunakan untuk mencari penghidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naba ayat 11, yaitu wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Allah pun menjadikan di muka bumi ini ma'ayisi, sarana penghasilan beraneka ragam. Dengannya seorang dapat memenuhi kebutuhan walaupun sedikit dari mereka yang menyadari dan mensyukurinya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 10, yaitu walaqad makannaakum fi ardi wa ja'alna lakum fi ma'ayis qalilan ma tashkurun. Artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami akan adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Harta dan jabatan itu sebagai amanah dari Allah. Maka dari itu kita harus mensyukuri harta dan jabatan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus tetap mensyukuri harta dan jabatan itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan amanah itu kepada kita, kita harus mengikhlaskannya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.